Halo semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini, kenalin nama gua Van. Dan untuk video alur cerita anime kali ini, gua bakal lanjutin alur cerita dari anime Jujutsu Kaisen-nya guys. Di video sebelumnya, cerita sudah sampai di mana ketiga murid Gojo akhirnya sudah berkumpul semua dan terjadi suatu fenomena di mana muncul sebuah kutukan tingkat spesial yang belum diketahui namanya di sebuah penjara. Dan di video ini, Yuji dan rekan-rekannya akan melanjutkan petualangan mereka di penjara tersebut dan juga nantinya mereka akan bertemu dengan kakak-kakak kelas mereka di sekolah Jujutsu. Jadi bakal kayak gimana keseruan video kali ini? Yuk langsung aja kita gas. Tapi sebelum itu, biar gue makin semangat bikin videonya guys, yuk bantu channel ini biar makin berkembang. Gua kasih jeda hitungan 5 detik ya untuk subscribe-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, makasih semua buat yang udah subscribe. Yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Cerita dilanjutkan di mana Yuji dan kawan-kawannya tiba di penjara Eishu. Di sini, Kiyotaka mengatakan pada mereka bahwa ia sudah mengkonfirmasi adanya rahim kutukan di tempat itu. Kiyotaka juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat 5 orang tahanan tersisa di dalam yang tertinggal bersama dengan sang rahim kutukan dan mengatakan bahwa rahim kutukan tersebut berpotensi untuk menjadi roh kutukan level spesial bila berhasil bermutasi. Di sini juga dijelaskan, biasanya untuk mengatasi roh kutukan level spesial, maka sekolah Jujutsu akan mengirimkan penyihir Jujutsu yang sama levelnya dengan kutukan tersebut seperti Gojo yang merupakan penyihir Jujutsu level S. Namun, karena saat ini ia sedang pergi dan ini merupakan kasus darurat, maka mereka bertigalah yang ditugaskan walau level sihir mereka masih sangat rendah. Di sini juga dikatakan, misi mereka kali ini hanya untuk membawa keluar orang-orang yang tersisa di dalam dan diperintahkan untuk melarikan diri bila bertemu dengan kutukan level spesial yang ada di dalam. Di luar, Yuji yang melihat orang tua dari tahanan yang tertinggal di dalam bertekad untuk menyelamatkan semua orang yang ada di dalam gedung tersebut. Di pintu masuk gedung, Megumi langsung mengeluarkan Shikigami-nya yang bernama Divine Dog yang bertujuan untuk memberitahu mereka bila ada kutukan yang mendekat. Di dalam gedung, Megumi menyadari bahwa mereka sudah berada di dalam domain utama dari sang kutukan dan pintu tempat mereka masuk pun mendadak hilang. Namun, di sini Megumi mengatakan pada Yuji dan Nobara untuk tidak panik karena Shikigami-nya sudah mengingat bau dari keberadaan pintu masuk tersebut. Mendengar hal itu, Yuji sangat lega karena ia merasa Megumi bisa diandalkan dan dengan itu ia yakin bahwa mereka bisa menyelamatkan orang-orang yang tersisa di dalam gedung tersebut. Di perjalanan mereka, Yuji menemukan 2 orang yang ada di dalam gedung tersebut telah tewas oleh sang kutukan. Yuji pun mengatakan ia akan membawa tubuh yang telah tewas itu keluar untuk diserahkan pada ibunya. Namun di sini, Megumi menarik Yuji dan mengatakan bahwa mereka harus mencari sisa tahanan yang selamat di tempat itu dan segera pergi dari tempat itu. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menyelamatkan orang yang pernah melakukan tindakan kriminal. Di tengah pertengkaran Yuji dan Megumi, Nobara yang hendak mengingatkan mereka tiba-tiba hilang masuk ke dalam tanah dan tiba-tiba sebuah roh kutukan muncul di depan mata Yuji dan juga Megumi. Megumi pun di sini langsung menyadari bahwa roh kutukan yang ada di depan mereka adalah roh kutukan tingkat S karena bisa membuat mereka berdua tidak bergerak karena rasa takut yang sangat tinggi. Yuji yang mencoba menyerang sang roh kutukan dengan senjata yang dibawanya malah membuat tangannya sendiri terputus akibat serangan balasan dari sang roh kutukan. Di lain tempat, Nobara pun di sini bertemu dengan suatu roh kutukan yang berupa topeng. Scene berlanjut di mana Yuji meminta Sukuna untuk membantunya, namun Sukuna malah mengancam untuk membunuh Megumi juga Nobara bila ia diizinkan untuk bertukar dengan Yuji. Sang kutukan pun tiba-tiba mengeluarkan serangannya yang begitu dahsyat, namun Megumi terkejut karena serangan yang dikeluarkan oleh sang kutukan belum merupakan sihir tetapi masih berupa energi kutukannya saja. Yuji pun di sini mengatakan pada Megumi untuk pergi ke tempat Nobara untuk menyelamatkannya. Dan Yuji juga berkata ia akan menahan sang roh kutukan di tempat itu sampai mereka berdua berhasil keluar. Mendengar hal itu, Megumi pun segera pergi dari tempat itu dengan menggunakan Shikigami-nya Nue. Ia pun kembali memanggil Divine Dog untuk mencari keberadaan dari Nobara. Di tempat pertarungan Yuji, ia merasa bingung untuk melawan sang roh kutukan karena ia sama sekali belum bisa menggunakan energi kutukan yang ia miliki. Selagi Yuji berpikir,
Tiba-tiba sang kutukan menyerang Yuji dan membuatnya terhempas menembus tembok yang ada di belakangnya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sang kutukan yang hendak menyerangnya kembali membuat Yuji kembali sadar dan berusaha menahan serangan dari kutukan tersebut dengan sekuat tenaga hingga membuat jari-jarinya pun putus dan kembali terlempar ke belakang. Di lain tempat, Nobara yang tertangkap oleh suatu roh kutukan dan hendak ditelan, tiba-tiba Megumi berhasil datang dan menyelamatkan Nobara. Kembali ke pertarungan Yuji yang dihajar habis-habisan oleh sang kutukan mulai kehilangan semangatnya. Ia juga mulai sadar bahwa sebenarnya ia memiliki keinginan untuk tetap hidup. Ia pun memutuskan untuk menggunakan rasa kesal dan takutnya itu ke dalam tinjunya dan mendadak membuat energi kutukan terkumpul di tangannya. Ia pun kemudian menyerang sang roh kutukan dengan tinjunya itu, tapi sang roh kutukan masih tetap bisa menahan tinjunya. Di tengah pertarungan itu, akhirnya Megumi memberikan sinyal kepada Yuji bahwa Megumi dan Nobara telah keluar dari gedung penjara tersebut. Mendengar sinyal tersebut, seketika Yuji dan Sukuna pun bertukar tempat. Sukuna yang baru saja muncul meminta waktu pada sang roh kutukan untuk berpikir sejenak untuk membalas perbuatan Yuji yang seenaknya kepadanya. Sang roh kutukan yang merasa diremehkan langsung menyerang Sukuna dari belakang, namun kali ini serangan dari kutukan itu ditahan oleh Sukuna yang telah menyembuhkan tangan dari Yuji. Sukuna yang merasa kesal pada sang kutukan langsung menjatuhkan sang kutukan tersebut dengan satu serangannya. Sukuna pun di sini mengejek sang roh kutukan dan kemudian kembali menyerangnya. Roh kutukan yang marah menyerang balik Sukuna, namun roh kutukan itu malah kehilangan tangannya dan jatuh ke dalam air di bawahnya. Di luar gedung, Megumi meminta Kiyotaka untuk mengantarkan Nobara yang terluka ke rumah sakit dan mengatakan bila ia akan menunggu Yuji di tempat itu. Kembali ke pertarungan Sukuna, di sini kita bisa melihat walaupun Sukuna dan kutukan tersebut memiliki tingkat level yang sama, tapi roh kutukan itu seakan tidak berdaya di hadapan Sukuna. Setelah sang roh kutukan beregenerasi kembali, Sukuna mengatakan padanya bahwa kali ini dia akan memperlihatkan padanya dan Yuji apa itu sihir yang sesungguhnya. Dan di sini akhirnya Sukuna pun mengeluarkan domain expansion miliknya, di mana tiba-tiba mereka berdua berpindah ke dimensi milik Sukuna dan langsung memotong sang roh kutukan berkeping-keping. Dan ternyata hal yang di luar dugaan terjadi. Di dalam tubuh sang roh kutukan tersebut terdapat satu jari milik Sukuna yang langsung diambil oleh Sukuna. Setelah jari tersebut diambil, roh kutukan itu pun hancur terbakar. Setelah mengalahkan sang roh kutukan, Sukuna yang menawarkan Yuji untuk kembali mengambil alih tidak mendapatkan jawaban dari kesadaran milik Yuji. Menyadari hal itu, Sukuna pun tertawa puas. Di luar gedung, Megumi menyadari bahwa sang roh kutukan telah dikalahkan dan dia hanya tinggal menunggu kehadiran Yuji. Namun, tiba-tiba bukannya Yuji yang tiba di sana, melainkan Sukuna yang tiba di tempat itu. Sukuna yang muncul di sana mengatakan pada Megumi bahwa ia akan menyandera jiwa Yuji dengan mencabut jantung yang dimiliki Yuji. Kemudian ia pun menelan jari yang ia dapatkan dari roh kutukan yang ia kalahkan sebelumnya. Namun, Megumi di sini yakin bahwa kesadaran Yuji akan kembali meskipun ia tahu jantungnya sudah tidak ada pada tubuhnya. Megumi pun di sini segera memanggil Shikigami-nya dan maju menyerang Sukuna. Namun serangan demi serangan dari Megumi berhasil dihindari dengan mudah oleh Sukuna. Sukuna juga di sini menangkap dan memukul Megumi yang kemudian mengatakan pada Megumi untuk menyerangnya dengan energi kutukan yang dimilikinya. Megumi yang mendengar itu langsung mengeluarkan Shikigami keduanya yang berbentuk ular untuk menangkap Sukuna dan melakukan serangan bertubi-tubi terhadap Sukuna. Namun, lagi-lagi, Sukuna bisa menghancurkan ular itu dengan mudah dan mulai melakukan serangannya yang bertubi-tubi terhadap Megumi. Sukuna yang melihat teknik Shikigami yang unik milik Megumi mengatakan bahwa ia menyia-nyiakan tekniknya dengan kemampuan yang dimilikinya. Scene pun berganti di mana Megumi mengingat kembali akan kakaknya yang saat ini tidak sadarkan diri karena terkena kutukan. Megumi yang mengingat hal itu mulai mengeluarkan energi kutukan yang ia miliki. Sukuna yang melihat hal itu pun semakin bersemangat untuk melawan Megumi. Tetapi di sini Megumi yang melihat wajah Yuji yang dirasuki oleh Sukuna membatalkan niatnya dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyesal pernah menyelamatkannya. Mendengar hal itu, tiba-tiba kesadaran Yuji pun kembali ke tubuhnya yang langsung jatuh tewas karena tubuhnya yang sudah tidak memiliki jantung. Scene berlanjut ke sebuah ruang jenazah di mana Kiyotaka menjelaskan kepada Gojo
bahwa ia sudah memerintahkan bagi Yuji dan kawan-kawan untuk tidak bertarung di penjara tempat sang roh kutukan muncul. Namun, di sini Gojo mengatakan ini semua pasti dikarenakan oleh ulah dari para petinggi sekolah Jujutsu yang sengaja mengirim Yuji dan kawan-kawan untuk melawan kutukan tingkat spesial agar Yuji tewas di tangan sang kutukan saat Gojo tidak berada di sekolah itu. Dengan nada marah, Gojo pun mengatakan apakah sebaiknya ia memusnahkan para petinggi tersebut. Tidak lama, muncul seorang wanita bernama Shoko yang merupakan dokter di sekolah Jujutsu dan mengatakan pada Gojo sangat jarang bagi Gojo untuk merasa emosi seperti itu. Ia pun mengatakan pada Gojo bahwa ia akan melakukan total autopsi terhadap tubuh Yuji. Di lain tempat, kita juga bisa melihat Megumi dan Nobara yang sedang sedih karena kehilangan Yuji. Di saat mereka sedang bersedih, tidak lama muncul para kakak kelas mereka yang bernama Maki yang merupakan pengguna alat kutukan terbaik di sekolah itu, Inumaki sang pengguna kata-kata kutukan, dan Panda. Megumi juga menjelaskan pada Nobara bahwa masih ada satu lagi kakak kelas mereka yang bernama Yuta, namun saat ini Yuta sedang berada di luar negeri. Di sini diketahui kedatangan mereka menghampiri Megumi adalah karena mereka ingin para murid kelas 1 Jujutsu untuk menghadiri acara persahabatan yang akan diadakan oleh sekolah Jujutsu Tokyo dan Kyoto. Panda juga menjelaskan bahwa acara tersebut akan berlangsung selama 2 hari di mana murid kedua sekolah akan berduel untuk menentukan sekolah mana yang terbaik. Megumi dan Nobara yang mendengar hal itu langsung setuju untuk berpartisipasi di acara itu. Scene berlanjut ke sebuah kafe di mana ada seorang penyihir Jujutsu bernama Suguru Geto yang sedang merencanakan untuk berperang melawan para penyihir Jujutsu yang ada saat ini bersama dengan roh kutukan yang bernama Jogo. Geto juga mengatakan untuk memenangkan perang itu mereka harus memenuhi 2 kondisi. Yang pertama adalah dengan memastikan Gojo yang merupakan penyihir Jujutsu terkuat saat ini untuk tidak dapat berpartisipasi dalam perang tersebut. Dan yang kedua adalah dengan menjadikan Sukuna dan Yuji sebagai teman mereka. Jogo pun di sini menanyakan pada Geto, bukankah Yuji sudah tewas? Namun Geto di sini hanya memberikan senyuman sinisnya kepada Jogo. Scene berganti, di mana Yuji yang mengira ia berada di neraka karena sudah tewas akibat Sukuna, mencoba membalas dendamnya pada Sukuna. Ia pun berusaha terus-menerus menyerang Sukuna, namun dengan mudahnya Sukuna memukul Yuji jatuh. Di sini, Sukuna mengatakan bahwa Yuji bukan berada di neraka, melainkan ada di dalam domain utama milik Sukuna. Ia juga mengatakan ia akan kembali menghidupkan Yuji bila Yuji mau untuk mengikuti beberapa perjanjian yang akan ia ajukan. Di sini kita bisa melihat alasan Sukuna untuk menghidupkan kembali Yuji adalah karena ia menginginkan sesuatu dari Megumi. Sukuna juga di sini menjelaskan perjanjiannya pada Yuji. Ia mengatakan bila ia membacakan mantra Enchain, maka Yuji harus meminjamkan tubuhnya kepada Sukuna selama 1 menit. Dan peraturan yang kedua adalah saat mereka bertukar tubuh tersebut, maka Yuji tidak akan bisa mengingat hal yang dilakukan oleh Sukuna. Yuji yang mendengar hal itu tidak menyetujui keinginan dari Sukuna. Karena Yuji yang keras kepala, akhirnya Sukuna pun mengatakan bahwa ia tidak akan melukai ataupun membunuh siapapun saat ia meminjam tubuh Yuji. Ia juga mengatakan untuk tidak perlu takut janjinya dilanggar karena mereka berdua akan melakukan sumpah pengikat yang akan membunuh Sukuna bila ia melanggar janjinya itu. Akhirnya, setelah mendengar hal itu, Yuji pun mengatakan ia setuju dengan Sukuna. Namun, di saat Sukuna lengah, tiba-tiba Yuji segera memukulnya dan mengatakan bahwa ia ingin dihidupkan tanpa kondisi yang ditawarkan oleh Sukuna. Mendengar perkataan Yuji, Sukuna pun menawarkan mereka untuk bertarung dan pemenangnya akan menentukan kondisi yang diinginkan. Di sini, Yuji pun langsung menyetujuinya, namun hanya dalam hitungan 1 detik, Sukuna menebas kepala Yuji. Scene kembali di kamar jenazah, di mana Gojo mengatakan pada Kiyotaka alasan ia menjadi seorang guru di sekolah Jujutsu adalah untuk membentuk kembali dunia sihir yang sudah mulai membusuk akibat para petinggi-petinggi sihir Jujutsu yang ada saat ini. Ia mengatakan karena dengan menjadi guru, ia dapat membentuk para siswanya agar menjadi lebih baik dan oleh sebab itulah ia pun mengatakan ia sering memberikan tugas yang ditugaskan kepadanya kepada murid-muridnya. Ia juga mengatakan terutama Yuta yang merupakan murid kelas 2 dan Hakari yang murid kelas 3 akan dapat menjadi sekuat dirinya. Di saat Shoko hendak membedah Yuji, tiba-tiba Yuji bangkit dan membuat semua orang yang ada di situ sangat terkejut.
Gojo yang juga melihat hal itu langsung memberikan ucapan selamat datang kembalinya kepada Yuji. Gojo juga di sini meminta Shoko untuk merahasiakan hal mengenai Yuji kepada para petinggi, dan Gojo mengatakan ia akan membiarkan Yuji kembali ke sekolah Jujutsu sebelum acara persahabatan yang akan dilakukan oleh kedua sekolah. Scene berlanjut kembali di kafe tempat Geto berdiskusi dengan Jogo. Geto di sini mengatakan bahwa ia akan berusaha menghentikan Gojo untuk ikut dalam pertarungan dengan menyegelnya di dalam sebuah kotak kutukan tingkat spesial yang bernama Prison Realm. Jogo yang terlalu bersemangat setelah mendengar hal itu, membakar orang-orang yang ada di dalam kafe itu dengan teknik kutukannya. Jogo juga menanyakan kepada Geto seberapa banyak jari yang diperlukan Sukuna agar dapat seimbang dengan Jogo. Dan Geto pun menjawab kekuatan Jogo setara dengan 8 hingga 9 jari Sukuna. Mendengar hal itu, Jogo mengatakan hal itu sudah cukup dan meminta Geto untuk menyerahkan Prison Realm kepadanya, dan sebagai imbalannya ia akan membunuh Gojo. Di lapangan olahraga, Maki mengatakan pada Megumi bahwa Megumi dan Nobara sangatlah lemah pada pertarungan jarak dekat. Oleh sebab itu, Maki mengatakan bahwa ia akan melatih mereka untuk meningkatkan kemampuan jarak dekat mereka. Sedangkan di tempat lain, Gojo mengatakan pada Yuji bahwa ia sangatlah ahli dalam pertarungan jarak dekat, sehingga yang ia perlu pelajari sekarang adalah bagaimana cara agar ia dapat mengontrol energi kutukannya. Gojo pun memperlihatkan pada Yuji perbedaan antara penggunaan energi kutukan dengan teknik kutukan dengan menggunakan 2 buah kaleng kepada Yuji. Ia juga melanjutkan untuk memberikan info secara detail mengenai kedua hal itu kepada Yuji. Yuji yang mendengar itu dengan semangat mengatakan bahwa ia akan dapat menggunakan banyak teknik yang keren. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Gojo dengan mengatakan bahwa teknik kutukan adalah bukan sesuatu yang bisa dipelajari, melainkan sebuah teknik bawaan yang dimiliki turun-temurun oleh setiap penyihir Jujutsu. Yuji yang mendengar hal itu merasa sangat kecewa, namun di sini kita tahu bahwa di dalam benaknya Gojo mengatakan bahwa suatu hari Yuji akan dapat menggunakan teknik yang dimiliki Sukuna yang sudah tertanam di dalam dirinya. Gojo juga mengatakan pada Yuji untuk lebih memfokuskan energi kutukan yang dimilikinya untuk disatukan dengan kemampuannya dalam bertarung. Gojo di sini meminta agar Yuji dapat mengendalikan emosinya agar dapat mengendalikan energi kutukan yang dimilikinya. Dan agar hal itu tercapai, ia memberikan misi pada Yuji untuk melakukan maraton film dan memberikan sebuah boneka kutukan padanya yang akan selalu menghajar Yuji setiap sang boneka tidak menerima energi kutukan instan. Setelah penjelasan dari Gojo, Yuji pun memulai latihannya untuk mengontrol kemampuan energi kutukannya. Di lapangan latihan, Megumi yang sedang istirahat dari latihannya kembali memikirkan kata-kata Sukuna dan ia menyimpulkan bahwa Sukuna berpendapat bahwa saat itu seharusnya Megumi dapat mengalahkan monster kutukan tingkat spesial tersebut. Setelah memikirkan hal itu, kita dapat melihat bahwa tampaknya di sini Megumi berhasil memikirkan suatu solusi untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Di tempat latihan Yuji yang masih berlatih untuk mengontrol energi kutukannya, berkali-kali dihajar oleh sang boneka kutukan karena ia masih belum bisa mengontrol kekuatannya. Di perjalanan Gojo untuk menemui Yaga sang kepala sekolah, tiba-tiba ia meminta kepada Kiyotaka untuk turun dari mobil. Dan sesaat setelah turun dari mobil, tiba-tiba Jogo muncul dan menyerang Gojo. Oke guys, itu dia untuk alur cerita anime dari anime Jujutsu Kaisen Season 1 Part 2 kali ini. Gimana nih menurut kalian? Bakal kayak gimana ya pertarungan dari Gojo melawan Jogo nantinya? Buat kalian yang penasaran kelanjutannya, yuk bisa bantu dulu channel ini biar makin berkembang dan semangat buat kontennya dengan subscribe, like, dan share-nya ya. Itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi makasih buat semua yang udah hadir. Sampai jumpa lagi di next video. Makasih.